Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari Xianwu Emperor, atau Kaisar Xianwu. Sebelum kita ke pembahasan jangan lupa, like, comment, and subscribe ya guys. Yuk, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke pembahasannya. 9.000 tahun yang lalu, Kaisar Xianwu memimpin sejuta dewa ke hutan belantara purba. Tetapi tidak ada yang kembali, hanya seberkas api sejati yang berada di dunia. Lalu 9.000 tahun kemudian, seorang pemuda yang bernama Ye Chen, dia ditendang keluar dari sekte dan tidak dapat kembali. Secara kebetulan, dia mendapat api nyata dan menginjak jalan Xianwu. Ini adalah dunia di mana para dewa, iblis, dan kultivator hidup berdampingan. Ini adalah era kekacauan di dunia. Dan perjalanan Ye Chen melawan langit dimulai di sini. Di sekte Zeng Yang Zong, murid sekte luar yang bernama Ye Chen, karena pecahnya dantiannya, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi kultivator abadi. Sekarang dia dikeluarkan dari sekte Zeng Yang, dan dia tidak akan diizinkan kembali masuk ke sekte Zeng Yang Lingshan. Kini Ye Chen berjalan keluar dari aula, dan baru saja setengah langkah keluar dari aula. Megah, suara sedingin es terdengar dan menghina Ye Chen. Ye Chen yang mendengar suara itu, berdiri diam di luar aula dengan ekspresinya sepucat kertas, mendengarkan kalimat kejam. Tinjunya mengepal, mungkin dengan terlalu banyak kekuatan. Kuku jarinya dimasukkan ke telapak tangannya, sampai mengeluarkan darah. Kasihan dia dantian rusak, dan tidak ada peluang untuk kultivasi abadi, ucap dari orang-orang dari sekte Zeng Yang. Ye Chen tersenyum, tetapi matanya penuh kesedihan. 3 hari yang lalu, Ye Chen membantu salah seorang dari sekte Zeng Yang turun gunung untuk mendapatkan obat mujarab. Tetapi Ye Chen diserang oleh musuh sekte Zeng Yang, dan akhirnya dantiannya rusak. Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa kesetiaannya tidak berharga di mata sekelompok orang berpangkat tinggi ini, dan orang-orang berpangkat tinggi sangat ingin mengusirnya, seperti sampah yang tidak berguna. Masih belum pergi, ucap dari seorang pria sambil melihat Ye Chen yang masih berdiri diam. Dantianmu sudah rusak. Apakah masih menarik untuk tinggal di sini? Ingatlah sekte Zeng Yang Zong tidak pernah meninggalkan sampah. Setelah membuatmu tinggal di sini selama 3 hari, kamu telah menghabiskan kebajikan, ucap dari seorang pria itu. Suara menghina di aula sangat keras, dan itu jatuh di telinga Ye Chen seperti jarum baja yang tertancap di hatinya. Sekte seperti itu benar-benar mendinginkan hatiku, gumam dari Ye Chen di dalam hatinya. Ye Chen tidak menanggapi semua penghinaan terhadapnya dan kemudian berbalik diam-diam dengan suara serak dengan sedikit kesedihan dan kemarahan. Di luar aula, ada banyak gunung spiritual, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, aura langit dan bumi, awan dan kabut, dan burung bangau menari dengan cabang, damai dan tenang, seperti negeri dongeng di bumi. Ini adalah sekte Zeng Yang, sekte kultivator di selatan Great Chu. Namun, sekarang semua ini, di mata Ye Chen, tampak begitu dingin, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil sambil memeluk tubuhnya. Biarkan aku memberitahumu, kamu telah dikeluarkan dari sekte, ucap dari seseorang. Begitu Ye Chen keluar, beberapa murid sekte menunjuk ke arahnya, mengejek dan mendesah. Kakak senior Ye cukup menyedihkan. Dia memperlakukan kita dengan baik sebelumnya. Mengapa kita tidak mengantarnya pergi? Ucap dari salah satu murid. Kenapa harus mengantarnya? Kita ini abadi. Hal macam apa dia? Hari ini berbeda dari masa lalu, ucap dari murid yang lain. Ejekan dan desahan di sekitar membuat Ye Chen menundukkan kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika kata-kata itu mencapai tenggorokannya, seolah-olah ada tulang ikan yang mencuat di tenggorokannya. Ya, dia bukan lagi Ye Chen seperti dulu. Hari ini, dia bukan lagi makhluk abadi yang berkultivasi, tetapi sampah dengan dantian yang rusak. Kekuatan di masa lalu telah lama menghilang. Menghadapi dunia yang panas dan dingin, beberapa hanya menanggungnya diam-diam. Yo yo yo, tawa lucu datang dari depan. Dan seorang murid berpakaian putih dengan kipas lipat di tangannya mendekatinya, menatap Ye Chen dengan mata main-main. Siapa ini? Bukankah ini kakak senior Ye kita? Ucap dari pria berpakaian putih itu.
Mendengar kata-kata itu, Ye Chen mengangkat kepalanya sedikit, dari rambutnya dicela sutra. Ye Chen melihat penampilan orang yang datang. Dia berwajah putih, dan dua bibirnya yang tipis menunjukkan kekejaman. Dia cukup tampan, tetapi dia memiliki sepasang mata phoenix. Oh, Zhao Kang, Ye Chen menemukan nama orang ini dari ingatannya. Zhao Kang pada waktu itu tidak seaneh sekarang. Pada saat itu, dia menghormati saudaranya Ye Chen. Pada saat ini, Zhao Kang berputar-putar di sekitar Ye Chen, melihat ke atas dan ke bawah, dan berkata dengan penuh suara menghina, "Kakak senior Ye, kenapa kamu begitu malu sekarang? Aku benar-benar merasa tidak enak menonton kakak muda," ucap dari Zhao Kang. Mendengar itu, Ye Chen tidak berencana untuk mengatakan lebih banyak, dan segera mengambil langkah. "Jangan dulu pergi," ucap dari Zhao Kang mengambil langkah menyeberang dan berdiri di depan Ye Chen lagi, menggoyangkan kipas lipat dengan ringan, menatap Ye Chen dengan main-main. "Minggir," ucap dari Ye Chen. "Kamu sudah menjadi sampah dan kamu masih sangat tangguh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah saudara Ye Chen yang dulu?" ucap dari Zhao Kang. Ye Chen gemetar, ingin membantah, tetapi tidak dapat berbicara. "Apakah kamu ingin pergi? Kamu bisa pergi," ucap dari Zhao Kang. Lalu setelah itu Zhao Kang berbicara lagi sambil merentangkan kakinya, dan memandang Ye Chen dengan mengejek. "Kamu bisa pergi asal kamu merangkak di bawah selangkanganku. Mungkin aku bisa memberimu beberapa batu roh sebagai hadiah, untuk biaya perjalanan," ucap dari Zhao Kang. Mendengar itu, tiba-tiba Ye Chen mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan cahaya dingin melintas di mata kusam Ye Chen. "Saudara Zhao Kang, apakah harus melakukan ini?" ucap dari salah seorang murid yang menonton. Di kerumunan penonton, seorang murid membisikkan sesuatu, ingin menahan ketidakadilan untuk Ye Chen, tetapi basis kultivasinya rendah, dan kata-katanya sangat tidak meyakinkan. "Apakah kamu mencari kematian?" ucap dari Zhao Kang dan memelototi murid itu. Adegan itu hening sejenak, seolah mereka takut dengan kekuatan Zhao Kang, jadi murid itu tidak berani mengeluarkan suara lagi. Dikejutkan oleh murid-murid di sekitarnya, Zhao Kang menatap Ye Chen lagi dan mencibir, "Ye Chen, apakah kamu merangkak atau tidak? Aku Sebelum Zhao Kang selesai berbicara, Zhao Kang berhenti tiba-tiba karena dia melihat sosok cantik berjalan perlahan tidak jauh dengannya. Wanita cantik itu berpakaian sutra biru, dan sangat anggun dan cemerlang. Wajah tak tertandingi itu, kecantikannya benar-benar mempesona. Dia benar-benar seperti peri di dunia, dan dia tidak terpengaruh oleh debu halus dunia. "Itu kakak senior Jining Suang," ucap dari para murid. Mata para murid di sekitarnya berbinar. Terutama para murid laki-laki. Mata mereka bahkan lebih berapi-api. Ketamakan dan kekaguman telanjang terungkap. Yaitu peri tak bernoda sekte luar sekte Zhengyang, objek kekaguman semua murid laki-laki. Siapa yang tidak tahu Jining Suang di sekte Zhengyang? Jining Suang acuh tak acuh di depan semua murid. Tetapi hanya di depan Ye Chen akan menunjukkan keindahan dunia. Mereka adalah anak laki-laki dan perempuan emas yang diakui oleh sekte Zhengyang. Secara alami, gambar-gambar seperti itu terbatas pada masa lalu. Sekarang Ye Chen jatuh dan keluar. Jining Suang yang arogan tidak akan pernah tersenyum pada Ye Chen seperti sebelumnya. "Jining Suang," ucap dari Ye Chen. Suara Ye Chen serak, nyaris tidak terdengar. Dia tidak berbalik, tetapi ada tatapan kompleks di matanya. Ye Chen dulu adalah orang yang rela menggunakan hidupnya untuk melindungi seluruh hidup Jining Suang. Tetapi sejak saat dantiannya rusak dan basis kultivasinya dihancurkan, Jining Suang yang tersenyum manis padanya sepanjang hari, menjadi sangat acuh tak acuh. Sejak saat itu, Ye Chen mengerti bahwa apa yang disebut cinta, yang disebut sumpah aliansi gunung, semuanya telah lenyap. "Halo, saudari junior Ning Suang," ucap dari Zhao Kang. Di sini, Zhao Kang telah membuka kipas lipat dengan rapi dan menyambutnya dengan senyuman, yang benar-benar berbeda dari semangat garang sebelumnya. Untuk wajah Zhao Kang yang tersenyum, Jining Suang hanya mengangguk dengan sopan, tapi ekspresinya masih acuh tak acuh, seolah ada gangguan di dunia ini yang tidak bisa membuat matanya yang indah berbinar sedikit pun.
Jining Suang dengan lembut datang ke arah Ye Chen dan berjalan ke samping Ye Chen mengabaikan Ye Chen. Meskipun Jining Suang menghela nafas dan menyesali di dalam hatinya, tetapi tidak ada apa-apa selain ketidakpedulian di matanya yang indah. Seolah-olah dia berkata, kami tidak lagi sama. Berjalanlah dengan baik, ucap dari Jining Suang sambil berjalan di samping Ye Chen. Beberapa kata ini, meskipun indah seperti suara alam, masih tidak bisa menyembunyikan nada dingin dari nada bicara Jining Suang. Tanpa menanggapi Jining Suang, Ye Chen hanya membungkuk untuk mengambil ransel yang jatuh ke tanah, dan tidak ada lagi kehangatan masa lalu dalam kata-katanya. Jining Suang terdiam, dan beberapa cinta masa lalunya hanyalah sesaat. Pada saat ini, Ye Chen dengan ringan menepuk debu di ransel. Ye Chen berbalik perlahan, berjalan dengan langkah lelah, punggung kurus, di bawah malam yang diterangi cahaya bulan. Ye Chen tampak sangat kesepian. Di malam yang gelap, di jalan kuno yang tenang, seekor kuda kurus berjalan perlahan, dan suara kaki kuda yang menyentuh tanah terdengar lambat dan berirama. Ye Chen berbaring lelah di punggung kuda, diam-diam menatap kehampaan. Sejak dia turun dari Sekte Zhengyang, dia telah berbaring di punggung kuda ini, dibawa oleh kuda kurus tanpa henti, tidak tahu kemana harus pergi atau kemana dia bisa pergi. Dia telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil dan dibawa ke Sekte Zhengyang Zong. Ye Chen tidak memiliki rumah, tidak memiliki orang tua, dan tidak dapat menemukan kerabat dalam ingatannya. Ye Chen selalu menganggap Zhengyang Zong sebagai rumahnya, dan saudara-saudaranya adalah kerabatnya. Sekarang, Ye Chen telah dikeluarkan dari Sekte Zhengyang dan berubah menjadi anak tunawisma, kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuatnya meringkuk tanpa sadar. Di mana rumah? Kata-kata yang bergumam sangat jelas di malam yang gelap. Sebelum Ye Chen menyadarinya, mata Ye Chen menjadi kabur, dan Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tertidur karena kelelahan. Namun, pada saat matanya sedikit kabur, di atas langit malam yang gelap, sebuah bintang yang menyilaukan jatuh, dan sangat menyilaukan. Melihat adegan ini, Ye Chen tiba-tiba duduk, dan matanya bergerak melihat ke arah bintang jatuh. Bintang itu keemasan, dan tampaknya telah mengumpulkan ratusan juta bintang. Cahaya keemasan jatuh, menerangi seluruh langit berbintang. Apa itu? Ucap dari Ye Chen menatap langit malam. Ye Chen bahkan bisa melihat petir yang terhubung satu demi satu. Ledakan, boom. Ketika Ye Chen terpana, tiba-tiba ada ledakan. Bintang-bintang jatuh, dan bumi bergetar untuk sementara waktu. Kuda kurus itu juga tampak ketakutan, dan bersandar kemudian meringkuk, sampai membuat Ye Chen jatuh dari punggung kuda. Itu bintang-bintang jatuh. Ini keajaiban zaman, ucap dari Ye Chen. Ye Chen buru-buru bangkit, dan mendekat perlahan ke arah sesuatu yang jatuh dari langit. Saat ini auranya panas, dan Ye Chen melawan panas yang bergulir. Namun, ketika Ye Chen mendekat, Ye Chen menemukan bahwa di mana bintang jatuh dari langit berbintang, ternyata itu adalah nyala api emas hanya seukuran telapak tangan. Tiba-tiba, Ye Chen tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah nyala api yang menyebabkan gerakan besar. Segera, cahaya keemasan menghilang, dan kemudian berubah seperti nyala api itu di atas lilin, dan api itu tergantung di sana sendirian. Meskipun itu adalah nyala api, Ye Chen tidak bisa merasakan suhu tinggi sedikit pun. Nyala api kecil, sendirian, seperti seorang tunawisma. Kamu juga tidak punya rumah ya, ucap dari Ye Chen sambil memandang api itu. Sepertinya api itu dalam suasana kesepian yang sama. Jadi Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh api itu dengan lembut. Nyala api itu tampaknya memiliki spiritualitas dan api itu melompat ke telapak tangannya, seperti anak yang lugu dan luar biasa, bermain di telapak tangannya. Ini menarik, ucap dari Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan jarinya dan menyentuh nyala api. Namun setelah itu, nyala api berubah menjadi cahaya keemasan dan memasuki tubuhnya. Ye Chen saat ini tercengang, ekspresi Ye Chen berubah, tetapi Ye Chen tidak menanggapi. Dan nyala api itu tampak seperti main-main, berputar dalam lingkaran besar di tubuhnya, dan akhirnya meluncur ke dantiannya yang rusak.
Segera, semburan panas datang dari perut bagian bawah Ye Chen, menyebabkan Ye Chen buru-buru melihat ke dalam tubuhnya. Ye Chen melihat pemandangan yang menakjubkan. Karena nyala api itu dan tiannya yang pecah sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kehangatan mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti terik matahari menyinari musim dingin. Ini apakah ini? Ucap Ye Chen membuka mulutnya. Tapi, itu belum berakhir. Nyala api melompat-lompat di dantiannya, dan nyala api itu sepertinya merasakan kapasitas kecil dantian Ye Chen. Tubuh api kecilnya tiba-tiba menjadi besar dan memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang hingga menjadi lautan api emas. Itu berubah menjadi lautan api, dan itu juga memperbesar dantian Ye Chen. Ah sakit, ucap dari Ye Chen. Ye Chen memeluk perut bagian bawahnya dan mengerang, jatuh ke tanah di tempat. Bus. Suara seperti itu datang dari suatu tempat. Dan dantian Ye Chen yang baru saja dipulihkan, pecah lagi, pecah oleh api. Dan dantian Ye Chen menjadi putih dan berawan, seperti dunia milih api itu sendiri, dengan kabut putih di atas dan cahaya emas yang menyilaukan di bawah. Pada titik ini, nyala api berhenti dengan patuh, dan melayang di sana, seolah-olah berkeliaran di sekitar rumah Anda yang baru dibuat. Tapi sepertinya orang yang kelihatan baik-baik saja, namun keadaan Ye Chen tidak terlalu baik. Ye Chen berbaring di tanah, terengah-engah, tubuhnya dipenuhi keringat panas, dan rasa sakitnya sangat parah sehingga urat biru muncul di dahinya, matanya merah, dan bahkan wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Ye Chen tidak tahu kapan, rasa sakit yang parah berangsur-angsur menghilang, dan perasaan hangat memenuhi seluruh tubuhnya lagi, yang membuat Ye Chen mendapatkan kembali kejernihannya. Pada saat ini, Ye Chen menatap kosong kedantiannya, yang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan Ye Chen membuka mulutnya, dan suaranya sedikit kering. Ini apakah ini dan hai, ucap dari terkejut. Alasan mengapa Ye Chen sangat terkejut adalah bahwa yang disebut dan hai adalah satu tingkat lebih tinggi dari dantian. Hanya ketika basis kultivasi mencapai alam Void Nether, dan hai dapat benar-benar dibuka, Ye Chen tidak pernah membayangkan bahwa nyala api yang dia temukan tidak hanya memperbaiki dantian miliknya, tetapi juga membantunya dia membuka dan hai. Lalu setelah itu tiba-tiba aura tipis langit dan bumi berfluktuasi. Dan segera energi spiritual langit dan bumi berkumpul menuju Ye Chen, membentuk pusaran energi spiritual dengan Ye Chen sebagai pusatnya, mengalir ke tubuhnya melalui acu points dan pori-pori tubuh Ye Chen, dan kemudian mengalir ke danhai di tubuhnya. Danhai di dalam tubuhnya seperti lubang tak berdasar, energi spiritual antara langit dan bumi tersedot semua ke dalam tubuh Ye Chen. Pada saat ini, nyala api menjadi aktif kembali, dan semua energi spiritual yang mengalir ke danhai ditempa menjadi energi sejati emas murni olehnya, sehingga danhai kering yang baru saja terbuka menjadi emas ki sejati seperti emas laut. Ye Chen menatap danhai dengan linglung, mata Ye Chen sedikit kabur, tubuhnya bergoyang beberapa kali, dan pingsan jatuh ke tanah. Malam yang sunyi, dan fajar datang dalam sekejap mata. Di pagi hari, mata hangat jatuh ke wajah Ye Chen melalui jendela. Perlahan Ye Chen membuka matanya. Ye Chen melihat wajah muda dan lembut menghadapnya, menatapnya dengan mata besar. "Kakak, kamu sudah bangun," ucap dari seorang remaja kecil. Remaja itu menunjukkan dua baris gigi putih. "Siapa kamu?" ucap Ye Chen tiba-tiba duduk, memandang bocah itu, dan melihat sekeliling. "Sangat aneh. Tempat apa ini? Mengapa aku di sini?" ucap dari Ye Chen. "Namaku Hua," ucap dari bocah itu. Bocah itu sederhana dan jujur dengan tersenyum. "Ini adalah taman spiritual kecil Sekte Heng Yuezong. Kamu pingsan di hutan tadi malam. Kakek dan aku membawamu kembali," ucap dari Hua. Heng Yuezong," ucap dari Ye Chen terkejut. Ada 3 sekte di Chu Selatan, yaitu Sekte Zengyang, Sekte Qingyun, dan Sekte Heng Yue mendominasi. Dalam arti tertentu, Sekte Heng Yue dan Sekte Zengyang Zong masih bermusuhan. Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa dia baru saja diusir dari Sekte Zengyang Zong belum lama ini, dan sekarang Ye Chen datang ke Sekte Heng Yue yang bermusuhan dengan Sekte Zengyang Zong.
Apakah kamu lapar? Aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan, ucap dari Hua yang melihat Ye Chen linglung. Di tempat tidur bambu, Ye Chen tertegun untuk sementara waktu. Pikirannya berangsur-angsur pulih, dan dia ingat apa yang terjadi tadi malam. Oh ya, tadi malam, ucap dari Ye Chen. Memikirkan apa yang terjadi tadi malam, Ye Chen buru-buru memeriksa tubuhnya. Dan Hai adalah sepotong emas, seperti dunia, dengan kabut putih di atas dan emas yang bergejolak mengepul di bawah. Ini bukan mimpi, itu semua nyata, ucap dari Ye Chen. Napas Ye Chen sedikit pendek, dan ketika dia bangun, dantian yang rusak tidak hanya diperbaiki, tetapi juga telah membuka Danhai, dan bahkan Ki sejati di Danhai menjadi lebih dan lebih klasik. Dengan kepalan tangan, dia menemukan perasaan, penglihatan dan kekuatan yang telah lama hilang, dan pada saat ini, dia memiliki sublimasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan semua ini karena nyala api emas itu. Memikirkan api emas, Ye Chen tanpa sadar melihat api emas yang tergantung di Danhai, berayun dengan api dan melompat-lompat seperti anak kecil. Kamu apakah bisa menjadi api yang nyata? Ucap dari Ye Chen sambil berpikir, dan memanggil api itu ke telapak tangannya. Tiba-tiba, suhu di dalam ruangan naik seketika, tetapi Ye Chen tidak bisa merasakan suhu yang menakutkan, tetapi memiliki semacam keintiman dengan nyala api. Kamu akan mengikutiku mulai sekarang, ucap dari Ye Chen sambil tersenyum dan dengan lembut membelai api yang nyata merasa sangat bahagia. Kakak, ayo keluar untuk makan, ucap dari Hua. Baiklah, ayo, ucap dari Ye Chen. Setelah memasukkan api nyata, Ye Chen berguling dan melompat dari tempat tidur. Lalu setelah itu, Ye Chen berjalan keluar dari pintu. Ye Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa ini adalah taman kecil, hanya berdiameter 20 kaki, dan ada pohon buah roh yang ditanam di tengah taman kecil. Dan selain anak laki-laki bernama Hua, ada seorang lelaki tua di taman. Mereka bertiga duduk mengelilingi meja batu kecil, dengan seekor burung besar berjongkok di sebelah mereka. Pada saat ini, mereka menatap makanan di atas meja. Di dunia kultivator, jenis burung ini disebut binatang roh. Digunakan sebagai tumpangan perjalanan biarawan. Setelah berbicara, Ye Chen mengetahui bahwa lelaki tua yang menyelamatkannya tadi malam bernama Zhang Fengnian. Karena kesalahannya, Zhang Fengnian dihapuskan dan diturunkan dari sektenya, sehingga dia tinggal hampir di kaki gunung sekte Heng Yue. Ayo, elang kecil, ini untukmu, ucap dari Hua sambil melemparkan sepotong daging asap ke dalam mangkuk makan burung raksasa itu. Dan sambil berbicara, Hua tidak lupa menyentuh kepala burung besar raksasa itu dengan tangan kecilnya. Hua telah memperlakukan burung raksasa sebagai anggota keluarga. Di sini, Zhang Fengnian tersenyum lembut dan menatap Ye Chen. Anak muda, ternyata kamu juga seorang biarawan, ucap dari Zhang Fengnian. Ye Chen, yang sedang melahap makanan dan memasukkan makanan ke dalam mulutnya, mendengar pertanyaan Zhang Fengnian, dan buru-buru meletakkan peralatan makan dan tersenyum, mengangguk. Lalu kamu termasuk dari sekte mana? Ucap dari Zhang Fengnian. Orang tua, saya tidak memiliki sekte-sekte, saya hanya seorang kultivator lepas, ucap dari Ye Chen. Ah, itu sayang sekali, ucap dari Zhang Fengnian menghela nafas, kamu harus menemukan sekte untuk membantumu berkultivasi. Semua ada sumber daya budidaya yang Anda butuhkan di sekte. Dan pada usia seperti itu basis budidaya akan mencapai tingkat pertama energi kondensasi, ucap dari Zhang Fengnian. Senior berkata benar, ucap dari Ye Chen sambil tersenyum lagi. Ye Chen menyembunyikan masa lalunya. Tentu saja, Ye Chen sekarang bisa lagi berkultivasi, dan Ye Chen pasti akan mencari sekte kultivasi lain. Apa yang dikatakan Zhang Fengnian masuk akal. Tidak aman untuk melakukan kultivasi biasa. Hanya sumber daya kultivasi memang menjadi masalah. Tetapi menjadi murid sekte berbeda. Melihat Ye Chen berpikir, Zhang Fengnian tersenyum ramah. Anak muda, apakah kamu tertarik menjadi murid sekte Heng Yuezong? Ucap dari Zhang Fengnian. Tentu saja aku tertarik, ucap dari Ye Chen buru-buru tersenyum. Ye Chen juga berpikir demikian di dalam hatinya. Heng Yuezong bukanlah sekte yang lemah. Dan kekuatannya tidak kalah hebat dengan sekte Zeng Yangzong.
Dan Ye Chen benar-benar tidak punya tempat untuk pergi saat ini. Berada di Heng Yue Zong, ini pasti pilihan terbaiknya. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen penuh energi saat ini. Ye Chen adalah pemimpin di Sekte Zhengyang. Ye Chen sangat percaya bahwa dengan bantuan api nyata itu Ye Chen ketika dia telah berhasil menjadi murid Sekte Heng Yue pasti akan bersinar dalam waktu dekat. Senior, persyarat untuk menjadi murid Sekte Heng Yue Zong pasti tidak rendah, ucap dari Ye Chen memandang Zhang Fengnian dan bertanya. Tidak apa-apa, saya akan menulis surat pengantar. Saya percaya tidak apa-apa bagi Anda untuk menjadi murid magang, ucap dari Zhang Fengnian. Apa, surat pengantar, ucap dari Ye Chen. Mendengar 4 kata ini, Ye Chen diam-diam menatap lelaki tua itu. Meskipun Ye Chen tidak bisa mengolah orang cacat, itu tidak sesederhana kelihatannya. Ledakan, buong. Pada saat ini, pintu taman kecil ditendang terbuka, dan kemudian seorang pria muda berpakaian putih masuk. Makan di mana? Ucap dari pemuda berbaju putih itu tersenyum jenaka. Zhang Tao, apa yang kamu lakukan? Ucap dari Hua segera berdiri dan menatap bocah berjubah putih itu dengan marah. Sementara wajah Zhang Fengnian tiba-tiba menjadi gelap, dan bahkan burung raksasa di sampingnya terus bersuara dan membuka sayap besar melindungi Hua. Ye Chen melirik Zhang Tao dan melihat bahwa dia adalah murid Sekte Heng Yue, karena kata Heng Yue ada di jubahnya. Dan Ye Chen bisa melihat tingkat kultivasi Zhang Tao sekilas, yang telah mencapai tingkat kedua Qi kondensasi. Zhang Tao mendengus dingin dan menatap Zhang Fengnian dengan ganas, hal-hal lama. Cepat serahkan, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar, ucap dari Zhang Tao. Aku tidak memiliki apa yang kamu inginkan, ucap dari Zhang Fengnian sambil mengambil napas dalam-dalam, wajah Zhang Fengnian yang sudah tua menjadi linglung, langsung memutih. Kamu jangan berbohong padaku, ucap dari Zhang Tao marah, dan Zhang Tao menendang meja dengan ganas, seperti perampok yang menjilati darah dengan ujung pisau. Huak-huak, burung raksasa di sisi lain telah bergegas dengan sayap yang mengepak. Meskipun itu adalah binatang roh tingkat rendah, ia memiliki kecerdasan yang tinggi. Ekspresi burung itu di matanya yang besar, yaitu kemarahan. Sialan, kamu mencari kematian. Ucap dari Zhang Tao. Mata Zhang Tao menjadi dingin, dan ada truki yang tertinggal di antara telapak tangan dan jari-jarinya, yang langsung terkondensasi menjadi bilah Qi, dan langsung meninggalkan selokan darah di tubuh burung besar. Burung besar itu berlumuran darah dan jatuh ke tanah di tempat. Elang kecil, ucap dari Hua dan bergegas mendekat ke burung itu. Huak-huak, burung besar itu lemah dan lemah. Tetapi dia masih menggunakan sayapnya yang besar untuk melindungi Hua di bawahnya. Kamu bajingan, ucap dari Zhang Fengnian sambil menunjuk Zhang Tao dengan jari gemetar, dan Zhang Fengnian sangat marah sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Serahkan, atau jangan salahkan aku karena kejam, ucap dari Zhang Tao sambil mengambil langkah lebih dekat, tetapi ketika Zhang Tao mendekat, Ye Chen, yang ada di sampingnya, menamparkan wajah Zhang Tao. Suara tepuk tangan nyaring dan keras. Zhang Tao dipukuli oleh Ye Chen. Dan sebelum Zhang Tao bisa bereaksi, dia menemukan bahwa lengannya dibanting oleh Ye Chen, dan tubuhnya kehilangan keseimbangan dalam sekejap. Ledakan, bum-bum. Dengan ledakan keras, Zhang Tao, yang arogan dan mendominasi di saat-saat terakhir, dibanting ke tanah oleh Ye Chen, dan sesosok manusia dihancurkan dari tanah yang kaku. Zhang Tao kini mengeluarkan seteguk darah di mulutnya dan dilempar oleh Ye Chen dan organ dalam di tubuh Zhang Tao tergeser. Dalam adegan ini, Zhang Fengnian tercengang dan juga Hua yang berada di samping, melihat Ye Chen yang begitu kokoh, mau tidak mau menelan seteguk air liur. Zhang Tao yang berada di tingkat kedua Qi kondensasi dilempar ke bawah oleh Ye Chen pada pandangan pertama. Memang benar Ye Chen melakukan serangan diam-diam, tetapi kekuatannya sedikit menakutkan. Hanya saja, mereka belum tahu bahwa yang ada di dalam Ye Chen adalah Danhai bukan Dantian. Jika itu benar Qi, tingkat kultivasi juga merupakan tingkat pertama Qi kondensasi, dan jumlah Qi sejati di Danhai Ye Chen adalah 3 kali lipat dari mereka yang hanya memiliki Dantian. Dengan cara ini, meskipun Ye Chen berada di tingkat pertama Qi kondensasi, itu sebanding dengan tingkat ketiga Qi kondensasi biasa.
Orang-orang melihat ke langit, dan mengumpulkan lebih banyak yin dan yang kebajikan. Dan urus dirimu sendiri, ucap dari Ye Chen. Ye Chen berteriak, Zhang Tao, yang dipukuli dan terluka parah diusir dari taman spiritual kecil oleh Ye Chen. Dan setelah itu, pada malam hari, Ye Chen mengirimkan energi spiritual ke burung besar untuk menyembuhkan luka burung besar. Tetapi untuk waktu yang lama sulit bagi burung raksasa yang setia ini untuk terbang di udara. Teman kecil, terima kasih banyak untuk hari ini, ucap dari Zhang Fengnian duduk di tangga batu. Zhang Fengnian telah menua banyak, dan saat dulu Zhang Fengnian telah diracuni oleh muridnya sendiri, dan ketika mengingat kejadian itu rasa sakit yang tak tertandingi datang ke hati pria tua yang baik hati seperti dia. Senior, apa yang kamu bicarakan, ini hanya masalah mengangkat tangan saja, ucap dari Ye Chen tersenyum santai. Saya dulu adalah penatua sekte Heng Yue, dan saya diturunkan ke taman spiritual kecil ini hanya karena saya dulu menghasilkan banyak uang dan bahwa Zhang Tao adalah mantan muridku. Semuanya salahku, dan aku tidak punya cara untuk mengajar, ucap dari Zhang Fengnian. Anda pasti telah mengajarkan hal yang baik. Jika seseorang memiliki sikap begitu, itu hanya tergantung individu, ucap Ye Chen menghibur. Dia hanya menginginkan mantra spiritual surgawi kakek, ucap dari Hua di sampingnya dengan marah mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia telah merampok semua barang yang kakek simpan selama bertahun-tahun, dan dia datang ke sini setiap hari dan mengganggu kita, ucap dari Hua. Apa, mantra surgawi, ucap dari Ye Chen. Ye Chen tidak asing dengan nama mantra surgawi, dan sekte Heng Yue Zong memiliki jimat ajaib yang disebut mantra spiritual surgawi. Setelah melekat pada seseorang, mantra surgawi itu akan menyegel ki sejati orang itu dalam waktu singkat. Jimat ini telah lama dikenal. Mantra semacam ini sangat berharga, dan tidak pernah dikabarkan. Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa mantra semacam ini akan benar-benar ada di tahun panen ini. Teman kecil, aku sudah menulis surat rekomendasi. Naiklah ke gunung untuk berlatih besok. Bakatmu tidak rendah, jadi jangan menguburnya, ucap dari Zhang Fengnian. Sementara Ye Chen sedang berpikir, Zhang Fengnian sudah memasukkan surat dan file ke tangan Ye Chen. Ada juga file ini, yaitu untuk memperkenalkan Heng Yue. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan, ucap dari Zhang Fengnian. Terima kasih, senior, ucap dari Ye Chen. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.